Kali ini aku mau ngabisin waktu sendirianku di Yogyakarta. Dan sekarang aku lagi berangkat start dari kota Solo. Jadi gampang banget tinggal naik KRL aja dari stasiun Solo Balapan atau dari stasiun Solo Jebres. Dua-duanya masih berada di tengah kota. Dan jarak antar stasiunnya juga deket banget, cuma 2 kilometeran aja. Tapi kali ini aku berangkat dari stasiun Solo Balapan. Pas sampai, tinggal ikutin aja arahan petunjuk yang nunjukin arah keberangkatan komuter line. Nanti untuk masuknya tinggal tapping aja pakai flash atau kartu uang elektronik lainnya dan akan ketarik sebesar Rp8.000 aja. Oh iya, untuk yang nggak punya flash atau kartu uang elektronik lainnya itu, kita bisa pakai kartu multi trip yang dibeli langsung di stasiun. Jadi ada mesin loketnya gitu. Anyway, jarak antara kota Solo dan Jogja itu emang nggak begitu jauh. Kalau ditempuh pakai komuter lain gini sih, kurang lebih makan waktu sampai 1 jaman aja. Enak banget deh pokoknya. Gak kerasa setelah 1 jam perjalanan, akhirnya sampai juga nih di Yogyakarta. Tepatnya aku turun di stasiun Lempuyangan. Dari sini aku rencana langsung sewa motor di area stasiun. Jadi kalau turunnya di stasiun Lempuyangan, tempat penyewaan motor itu berjejer banget di sampingnya. Nah, aku pilih ke salah satu tempat sewa, namanya Diamond yang lokasinya ada di sekitar 100 meter dari gate keluar masuk ke stasiun. Anyway, motor yang aku sewa adalah motor Honda Beat dengan harga Rp70.000 per 24 jam. Terus untuk harganya juga beda-beda ya, karena tergantung kalian pilih motor apa. Dan mudah banget, kalian cukup tinggalin satu identitas KTP aja untuk jaminan motor. Link penyewaannya aku taruh di description ya, supaya kalian bisa langsung cek. And first stop, aku mampir ke Ministry Homestay and Burjo Space, tepatnya ada di Jalan Prawiro Taman. Jadi tempat ini merupakan cafe dan ada homestaynya juga. Anyway, sebenarnya aku udah booking penginapan nih di Poraki yang lokasinya masih di Jalan Prawiro Taman. Tepatnya juga masih satu garis dari Ministry ini, tapi sayangnya belum masuk ke jam check-in. Nah, sambil nunggu masuk ke jam check-in itu, aku mau makan dan cicil kerjaanku di Ministry. Karena ternyata tempat ini nyaman banget sih. Konsepnya juga cantik dengan pemilihan warna yang clean, dipaduin juga dengan aksen konkrit dan ada aksen kayu, terus ditambah lagi banyak banget tanaman di area luarnya. Jadi bener-bener nyaman banget untuk kerja di sini. Untuk makanan dan minumannya juga cukup variatif nih, dan harganya ada di kisaran belasan sampai 20 ribuan aja. Tergantung menu apa yang kalian pilih. Mulai dari main course sampai cemilan juga ada. Untuk tempat senyaman ini sih dengan harga segitu terbilang cukup murah ya. Oh iya, nggak lupa juga di sini ada wifi loh. Setelah selesai dan udah masuk jam check-in juga, aku langsung meluncur ke penginapanku di Poraki. Bener-bener deket banget jaraknya, bahkan gak sampai 5 menit juga udah sampai. Karena lokasinya masih satu gang. Ini dia, aku udah sampai di Poraki, dan inilah look dari fasadnya. Dari luarnya aja udah eye-catching banget nih, karena pemilihan warnanya yang bikin nengok. Anyway, aku udah berapa kali juga ngeliat penginapan ini, dan akhirnya sekarang aku punya kesempatan untuk nginap di hotel yang unik ini. Karena emang menarik banget sih, soalnya Poraki punya konsep yang lucu banget. Bangunan Poraki ini terlihat mencolok soalnya didominasi sama warna-warna yang colorful. Gak cuma bagian fasad eksterior bangunannya aja nih, di area interiornya juga semakin menarik dengan mengusung gaya Mexican Bohemian. Ditambah lagi, dekorasi-dekorasinya yang bernuansa festival khas Meksiko ini semakin menambah keunikan dari Poraki. Anyway, bangunan Poraki ini terdiri dari 2 lantai. Pada bagian depannya merupakan restoran yang menyajikan berbagai menu-menu makanan dan minuman khas Meksiko.
seperti burrito, tacos, quesadilla, nachos, dan masih banyak lagi. Terus selain itu, berbagai salad dan veggie bowl juga ada loh di sini. Bisa banget nih jadi pilihan buat para vegetarian. Untuk harganya semua ada di kisaran 20 sampai 60 ribuan juga ada, tergantung menu apa yang kalian pilih. Nah, untuk jam bukanya restoran ini mulai dari jam 11 siang sampai jam setengah 10 malam. Untuk yang tertarik nyobain, kalian bisa nih datang di antara jam itu ya. Worth it kok. Terus selain itu, di area restoran ini berhubungan langsung dengan lobi hotel. Buat yang kesini mau check-in, bisa langsung ke belakang aja nih. Plus ada ruang tunggunya yang lucu juga nih pastinya. Semuanya bener-bener colorful, mulai dari lantai, dinding, furniture, sampai area plafonnya juga didekor nih. Gak lupa juga pada area resepsionisnya yang colorful, dan para staffnya juga pakai seragam yang unik banget nih. Sangat mendukung konsep yang diambil. Nah, pada area belakangnya itu terdapat swimming pool dan area bersantainya juga, yang posisinya itu ada di tengah-tengah area penginapan. Jadi di sebelah kanan kirinya itu udah langsung ruang-ruang kamar. Anyway, kamar-kamarnya itu sendiri ada banyak tipe nih. Masing-masing tipenya punya ukuran yang beda-beda. Tapi tetap sih, masing-masing dari area kamar itu juga terdapat semburan warna-warna tropis yang menciptakan suasana ceria pada penginapan ini. Terus masing-masing kamarnya juga terakses langsung ke koridor dan balkon yang semuanya itu menghadap ke arah swimming pool dan area bersantainya juga. Gak lupa juga di masing-masing kamar disediain bench yang lucu banget nih di depan pintu. Jadi bisa duduk-duduk atau foto-foto di situ. Anyway, untuk harganya ada di kisaran 500 sampai 1 jutaan juga ada. Tergantung tipe kamar apa yang kita pilih dan tergantung juga nih sama tanggal berapa kita booking. Oh iya, saat ini aku booking tipe kamar Lora, kapasitas maksimal untuk 2 orang. Dan kamar ini termasuk tipe kamar yang kecil. Untuk yang nyari lebih luas dari ini, ada di tipe kamar yang lain ya. Di kamar ini aku dapat main tone-nya di warna kuning. Cerah banget karena didukung juga nih sama barang-barang dekorasi dan furniture yang lucu dan colorful juga. Terus terdapat ruang kamar mandi, untuk lightingnya cukup gelap tapi masih oke dan wangi banget. Terus letak wastafelnya itu ada di luar kamar mandi. Anyway, dapat 2 handuk bersih juga di sini beserta amenitiesnya. Selain itu juga dapat air mineral, 2 gelas, dan ada termos pemanas air juga nih untuk nyeduh bikin kopi dan teh. Terus kita bisa laundry juga di sini dan ada biaya tambahan ya pastinya. Oke, sekarang aku mau istirahat dan nikmatin suasana penginapan ini.
Setelah selesai makan malam di Poraki, aku lanjut keluar buat jalan kaki di Jalan Prawiro Taman ini. Dan aku mampir ke salah satu toko aksesoris gitu. Di sini jual macam-macam pernak-pernik kayak gelang, kalung, dreamcatcher, dan masih banyak lagi. Lokasinya itu cuma beda berapa bangunan aja nih dari Poraki. Bener-bener deket banget. Anyway, toko ini buka dari jam 8 pagi dan tutup di jam 11 malam. Oke banget nih pokoknya untuk kalian yang suka jajan pernak-pernik bisa mampir ke sini karena pilihannya banyak banget dan lucu-lucu. Terus untuk harganya juga masih sangat terjangkau. Setelah selesai jajan pernak-pernik, aku lanjut balik lagi nih ke kamar. Dan oke, segitu dulu aja videoku kali ini. Semoga info-infonya membantu untuk kalian yang mau jalan-jalan atau staycation ke Yogyakarta. Khususnya yang lagi cari penginapan di Jalan Prawiro Taman, nginep di Poraki ini bisa banget nih jadi pilihan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku untuk info tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching. Bye.